Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i basyara faja'alahu nasaban wa sihra wa kana rabbuka qadira. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khairil wara wa ahsanin nasi khalqan wa khuluqa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu minad dunya ilal ukhra. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian, santriwan santriwati IBS Darul Uluman 1 Kota Pekalongan yang saya banggakan dan yang saya cintai, pertama, mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, taufik, hidayah serta ridhonya. Terlebih kita masih diberikan kesehatan, diberikan umur panjang. Mudah-mudahan kesehatan kita, umur panjang kita bermanfaat untuk selalu beriman dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah dan terlimpah keharibaan junjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya ini tercatat sebagai umatnya, sebagai pengikutnya yang setia. Mudah-mudahan cinta kita kepada baginda Nabi menjadi hubungan dapat dipertemukannya kita semuanya dengan baginda Nabi oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumil qiyamah. Sebagaimana sabda Nabi, yuhsyarul mar'u ma'a man ahabba. Seseorang akan dikumpulkan kelak pada hari kiamat dengan orang yang dicintai. Anak-anak sekalian yang saya cintai dan yang saya banggakan, mari kita mulai pengajian hari Senin, kajian hadis dari kitab Riyadhus Shalihin. Sebelum kita mulai, kita buka bersama-sama dengan membaca suratul Fatihah. Biridhaillah wa li syafaati Rasulillah wa ala kulli niyatin shalihah wa binil umumin nafi'ah bi niyatil qabul wal usul bi haqqi wa bi asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-20 dari bab sabar. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, inna idhamal jazaa'i ma'a idhamil bala. Wa inna Allah ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukh. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Wa qala an-nabi wa qala Nabi sedawu sapa Nabi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna idhamal jazai stuhune gedene piwales, ma'a idhamil bala sertane gedene coba. Wa innallaha ta'ala lan stuhune Gusti Allah ta'ala idza ahabba tatkalane demen sapa Allah ta'ala kauman ing suci kaum ibtala monggo nyoba utawa nibakake coba nibakake ujian sapa Allah ing kauman. Paman mongko utawi sapane wong radhiya kang ridho sapa man falahu mongko keduwe man ar-ridho merkoleh ridhone Gusti Allah. Wa man utawi sapane wong sakhita kang nesu jengkel murka sapa man falahu mongko keduwe man asuhtu merkoleh murkane Gusti Allah. Bahwa wis ngriwayatake hadis
hu ing hadis. Rawas riwayatake hu ing hadis sapa At-Tirmidzi, Imam Tirmidzi. Maqala lan ngendika sapa ulama hadisun ing ikilah hadisun hadis iki hasanun hasan. Anak-anakku sekalian yang saya cintai dan yang saya banggakan, di dalam hadis yang ke-20 bab sabar ini baginda Nabi menyatakan bahwasanya besarnya satu pahala itu tergantung besarnya cobaan atau musibah yang diturunkan oleh Allah. Artinya orang yang diberikan cobaan yang berat, maka Allah pun akan memberikan pahala yang besar. Jadi pahala tergantung besar kecilnya ujian atau cobaan yang diberikan oleh Allah. Wa innallaha ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala apabila mencintai suatu kaum, maka Allah akan menguji, Allah akan menurunkan cobaan kepada mereka, kepada kaum tersebut. Faman radiya falahur ridho. Maka barang siapa yang ridho, menerima dengan lapang dada atas ujian atau cobaan yang diberikan oleh Allah, maka dia memperoleh keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man sakhita falahu suh. Dan barang siapa yang ketika diuji, diberikan cobaan oleh Allah, dia menggerutu, dia marah, dia mengumpat-umpat, dia murka, tidak menerima, maka dia pun akan memperoleh murka Allah. Oleh sebab itu, anak-anakku sekalian, dari bab sabat ini intinya ketika kita diuji, diberikan cobaan oleh Allah, maka kita harus berlatih dan berusaha untuk dapat menerima cobaan dan ujian yang telah Allah berikan ini dengan lapang dada, dengan harapan kelapangan kita, keikhlasan kita menerima cobaan dan ujian dari Allah akan diganti oleh Allah dengan pahala yang besar. Semakin besar cobaan, semakin besar ujian, maka semakin besar pula pahala yang akan kita terima dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Anakku sekalian sekarang paham. Jadi ketika kita kadang jalan kaki tersandung oleh batu, maka ucapkanlah ucapan-ucapan yang baik. Sekecil itu pun adalah cobaan. Lebih dari itu mungkin sampai jatuh, sampai luka, usaplah, terimalah jatuh kalian atau luka itu dengan lapang dada. Semoga Allah akan memberikan balasan pahala. Ketika dikasih penyakit dan sebagainya, sebelum sembuh berikhtiar dengan sabar, menerima dengan ikhlas, insya Allah akan kita dapati satu pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala kana ibnu li Abi Talhah radhiyallahu anhu yashtaki wa kharaja Abu Talhata fa qubida as-sabiy falamma raja'a Abu Talhata qala ma fa'ala ibni gitu. Diwasalkan ma fa'ala ibni qalat Ummu Sulaim wa hiya ummu sabi huwa askunu makana wa qarabat lahu al-'asha wa ta'asha thumma asaba minha falamma faragha qalat warus sabiyya falamma asbaha Abu Talhata ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu fa qala tumul lailata qala na'am qala Allahumma barik lahuma fawaladat gulaman faqala li Abu Talhah ahmilhu hatta ta'tiya bihin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ba'atha ma'ahu
bitamaratin faqala ama'ahu syai'un qala na'am tamaratun fa akhadaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam famadha thumma akhadaha min fihi faja'alaha fi sabiyyi thumma hannakahu wa sammahu Abdullah muttafaqun alaih. Wa an Anasin cinarita saking sahabat Anas radhiyallahu anhu ridhoni sapa sahabat Anas anhu saking sahabat Anas qala ketika sapa sahabat Anas kana ono sapa ibnu anak lanang li Abi Thalhah kedue sahabat Abi Thalhah radhiyallahu anhu ridhoni sapa Allah anhu saking sahabat Abi Thalhah yastaki kang nandang mriyang sapa ibnun nandang mriyang loro panas wa kharaja mongko budal to metu sapa Abu Thalhah wa kharaja mongko budal utawa metu sapa Abu Thalhah fakubidho mongko den comot apa asobiyu bocah bayi itu anak lanang tegese dicomot ya kuwi mati sedo bocah cilik mau mati. Kalau Allah Ta'ala mengambil ilmu itu dengan biqabdil ulama, dengan mematikan para ulama. Jadi kubidho bisa diartikan adalah mematikan. Kubidho maka dimatikan atau meninggal anak laki-laki tadi. Falamma mongko semangsane roja'a wangsul to kundur to bali sapa Abu Thalhah kala ngendika sapa Abu Thalhah ma fa'ala maono to fa'ala tingkai ibni anak lanang ingsun ana to kepiye tingkai anak lanang ingsun fa'ala ai hala keadaan keadaane anakku lanang sing mau lara. Qalat jawab sapa Ummu Sulaim wa ya utawi Ummu Sulaim Ummu Sofiyah ya kuwi ibune bocah bayi cilik sing sedo. Jawabe Ummu Sulaim huwa utawi asobi to bocah cilik mau askunu luweh tenang. Wis luwih tenang anteng mah barang kana kang ana apa asobi faqarabat mongko ngladeni sapa Ummu Sulaim lagu marang Abu Thalhah al-asya ngladeni mangan jadi menghidangkan makanan ta'asya mongko dahar sapa Abu Thalhah uma soba minha nuli tumekane long tekane rampunge ta'asya rampung mau dahar wis rampung falama mongko semangsane faragha wis lega sapa Abu Thalhah qolat ngucap sapa Ummu Sulaim warus sobiya waru mubono sira asobiya ing bocah lanang utawa ing bocah bayi anake lanang kon nyubur falamang mongko semangsane asbaha wis temu kaya esuk sapa Abu Thalhah ya kuwi sahabat Abu Thalhah atanakani sapa Abu Thalhah Rasulullah ing Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ahbaro mongko critakake sapa Abu Thalhah ing Kanjeng Nabi faqala mongko takon sapa Kanjeng Nabi ngucap dawuh sapa Kanjeng Nabi akrastum ana ta kembulan sira anak-anakku sekalian ini akrastum padahal kembulannya adalah suami istri berdua tapi menggunakan dhamir jamak mukhatab ini dalam ilmu balaghah lil ikram ya karena sesuatu yang ditanyakan sesuatu yang saru untuk mempertinggi sikap atau mempertinggi ketawaduan di dalam berucap maka menggunakan dhamir mukhatab alaila ta ing ana wektu bengi kala jawabi sapa Abu Thalhah na'am dawuh injih iya kala nuli ngucap sapa Kanjeng Nabi
tegese ndonga sapa Kanjeng Nabi, Allahumma duh Gusti Allah barik mugi panjenengan paring barokah lahuma maring karo-karone Abu Thalhah karo bojone Ummu Sulaim. Wawaladat semongko nglairake sapa Ummu Sulaim gulaman ing bocah bayi lanang maneh. Faqala mongko ngendika sapa Abu Thalhah li ing insune sahabat Anas bin Malik. Li ing insune ing sahabat Anas. Sapa Abu Thalhah ta sahabat Abu Thalhah. Amil gawa sira to betoho sira hat ing sobi ing bayi sing nembe lair mau anyar. Hingga tatia umaka bihi kelawan bayi annabiya ing Kanjeng Nabi. Wa ba'atsa lan ngutus sapa Abu Thalhah ma'u sertane bayi sing anyar iki ditamaratin kelawan pira-pira kurma, woh-wohan kurma. Faqala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi to takon sapa Kanjeng Nabi, ama aku ana ta nyertane ing bayi apa saeun siji-wiji. Kala jawab sapa sahabat Anas sing gawa bayi diutus sahabat Abu Thalhah, jawab kala na'am, dawuh nuninji iya nggih. Tamaratun utawi pira-pira buah kurma fa akhadha mongko ngalap lan njupuk sapa Kanjeng Nabi ha ing kurma. Fa akhadha mongko ngalap ha ing tamarat sapa Nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Famadhaha nuli mamah sapa Kanjeng Nabi ha ing tamarat ing buah kurma. Suma akhadha nuli njupuk to ngalap maneh sapa Kanjeng Nabi ha ing tamarat kok mau kurma sing wis dimamah min fihi saking mau mamahan faja'ala maka dadake sapa Kanjeng Nabi ha ing mamahan mau fisobi ing dalem bocah bayi mau. Suma hanakahu nuli hanak itu mentahnik cara ndulang mamahan. Hanakan dulang mamahan sapa Kanjeng Nabi ing bayi wasamalan paring jeneng sapa Kanjeng Nabi ing bayi Abdullah dikaiaran jeneng Abdullah. Muttafaqun alaih. Anak-anakku sekalian yang tidak paham bahasa Indonesia, saya terangkan, saya artikan sekaligus saya terangkan. Diriwayatkan dari sahabat Anas radhiyallahu anhu. Sahabat Anas adalah salah satu sahabat yang sangat dekat dengan Rasulullah sehingga memperoleh doa dari Rasulullah, pernah minta doa kepada Rasulullah agar diberikan keberkahan dalam rezeki dan anak. Lalu baginda Nabi mendoakan sahabat Anas dan sahabat Anas diberikan keberkahan rezeki, kebunnya banyak, anaknya banyak, dan alhamdulillah anak-anak keturunan sahabat Anas itu menjadi wali-wali Allah, waliyun min auliyaillah. Kanat nuli Abi Thalhah, sahabat Anas menceritakan bayinya Abu Thalhah, menceritakan tentang bayinya anak lakinya Abu Thalhah radhiyallahu anhu. An yastaki, pada saat itu sakit, meriang sakit. Pada saat sakit fakharaja Abu Thalhah, Abu Thalhah pergi dari rumahnya meninggalkan anaknya yang sedang sakit karena mungkin perlu atau kerja atau dan sebagainya, karena berdagang atau sebagainya. Fakubidha sobi, ketika ditinggalkan Abu Thalhah, ya, ditinggalkan dari rumahnya, anaknya yang sakit itu ternyata meninggal, diambil oleh Allah. Jadi fakubidha bisa diartikan diambil oleh Allah, yaitu meninggal. Falamma raja'a Abu Thalhah, maka ketika Abu Thalhah kembali sepulang dari perginya, Abu Thalhah menanyakan anaknya ketika ditinggalkan sedang sakit. Abu Thalhah bertanya, "Ma fa'ala ibni?" Bagaimana keadaan anakku, anak laki-laki itu? Piye anakku lanang sing sik lara ditakon. Qala Ummu Sulaim. Ummu Sulaim menjawab,
Ummu Sulaim. Abu Tolha ini lakop, nama aslinya adalah sahabat Jabir. Jabir. Kenapa Abu Tolha? Karena Abu Tolha adalah punya anak yang pertama namanya Tolha yang meninggal ini. Kemudian lakopnya terkenal dengan Abu Tolha. Tapi nama aslinya adalah sahabat Jabir yang menikah dulu dengan Ummu Sulaim. Keduanya adalah orang yang miskin, orang yang nggak punya semuanya. Bahkan pernikahan Ummu Sulaim dengan sahabat Jabir tidak sempat menggunakan wangi-wangian. Ketika Rasulullah berkunjung ke tempat sahabat Jabir dan Ummu Sulaim pengantin baru, Rasulullah di rumahnya itu sempat tertidur sebelum duhur, Qailullah, karena saatnya panas. Rasulullah berkeringat dan keringatnya seperti belian. Ummu Sulaim dan sahabat Jabir menyaksikan keindahan bagaimana keringatnya Rasulullah seperti intan berlian dan aroma wangi sekali. Ketika tercium bau wangi, keduanya sibuk mencari sumber wanginya bau itu. Ternyata sumber wangi itu dekat dengan Rasulullah. Kemudian diambil sedikit dengan sendok, kemudian dicium keringat Rasulullah, ternyata baunya wangi. Wahya Ummu Sulaim, wahya Ummu Sobi. Ummu Sulaim ini adalah ibunya anak laki-laki tadi, bayi, istrinya Tolha, sahabat Jabir. Huwa askunu, jawabannya huwa askunu, dia lebih tenang mas, ya lebih tenang pak, makana ya dari keadaan sebelumnya. Faqarrabat lahul asa, kemudian Ummu Sulaim tadi menghidangkan makanan, ya menghidangkan makanan. Abu Tolha dari bepergian disajikan makanan. Fata'asyam, kemudian Abu Tolha makan, ya capek dari perjalanan jauh. Abu Tolha kemudian makan. Tsumma asaba minna, setelah selesai dari makan, falamma faragha, ketika sudah longgar baru bercerita Ummu Sulaim. Qalat, Ummu Sulaim bercerita, waru sabiyah, kuburkan anak laki-laki itu, anak laki-laki. Falamma asbaha Abu Tolha ata Rasulullah, ketika pagi harinya ya sudah menguburkan, Abu Tolha kemudian mendatangi Rasulullah dan fa'ahbarahu, menceritakannya, ya diceritakan kisah kejadian tadi. Faqala a'rastumul lailatan, baginda Nabi bertanya, apakah tadi malam kamu kembulan? Kembulan itu apa ya? Bersetubuh, ya, hubungan suami istri pada malam tadi. Qala, Abu Tolha menjawab, na'am, ya Nabi. Ya, jadi karena tidak ngerti, ya sampai makan, sampai kembulan, kemudian baru diceritakan bahwa anaknya meninggal. Kemudian baginda Nabi berdoa, ya. Jadi berarti sahabat Tolha dan Sulaim ini betapa sabarnya ketika dicoba anaknya meninggal, tidak memperlihatkan nangis atau bercerita sepulang Abu Tolha dari pergi langsung nangis menceria, tidak, tenang, ya, bahkan sempat menyajikan makanan, sempat berhubungan suami istri, baru menceritakan. Itu kejadian itu diceritakan kepada Rasulullah. Nah, Rasulullah bertanya, apakah tadi malam juga kamu sempat kembulan? Iya. Kemudian baginda Nabi berdoa, Allahumma barik lahum, ya Allah berikan keberkahan, turunkan keberkahan kepada keduanya. Fawaladat gulaman, kemudian Ummu Sulaim memperoleh bayi lagi selang berapa bulan atau berapa bulan, ya itu Ummu Sulaim hamil dan memperoleh anugerah seorang anak laki-laki. Faqala li, maka berkata sahabat Tolha li kepadaku, sahabat Anas, ini cerita. Abu Tolha, ahmilhu hatta ta'tiya bin Nabi, bawalah anakku atau bayiku ini kepada baginda Nabi, ya bawa ke sana. Jadi diminta sahabat Anas membawa bayinya Abu Tolha kepada Nabi. Wa ba'atha mahu bitamaratin, disertakan, ya selain menyuruh membawa bayi juga disertakan beberapa buah kurma.
Faqala ama'ahu syai'un. Baginda Nabi bertanya ketika melihat sahabat Anas membawa bayi. Baginda Nabi bertanya, apakah ada sesuatu yang disertakan pada bayi ini? Qala na'am. Sahabat Anas menjawab, ya Nabi. Tamarot, beberapa buah kurma. Fa'akhadhahan Nabi, maka kemudian baginda Nabi mengambil kurma tadi. Famadhawaha, kemudian baginda Nabi mengunyah-ngunyah kurma tadi. Tsumma akhadhaha, kemudian mengambil kunyahan kurma yang ada di mulutnya tadi, min fihi, dari kunyahan, faja'ala fi sobi, kemudian memberikannya kepada bayinya Abu Thalhah yang dibawa sahabat Anas tadi. Tsumma hanakahu, kemudian baginda Nabi mentahnik. Kemudian di Indonesia kan istilahnya mentahnik. Tahnik itu menyuapi dari makanan yang sudah dikunyah-kunyah, yang dimamah-mamah baginda Nabi. Bulangke. Wasamahu, kemudian baginda Nabi memberikan nama kepada anaknya sahabat Abu Thalhah yang dibawa sahabat Anas, Abdullah, dikasih nama Abdullah, sehingga Abu Thalhah tidak mendapatkan julukan Abu Abdullah, tapi karena sudah punya anak terlebih yang awal Abu Thalhah namanya sahabat Jabir. Muttafaqun alaih. Anak-anakku sekalian, dari hadis ini maka perlu kita ambil pelajaran. Jadi ketika orang kehilangan orang yang paling dicintainya, ditinggalkan, tidak harus menangis, ya. Seberat apapun hati, ya, kalau bisa tidak menangis, ya. Hadapilah dengan sabar, dengan hati yang lapang dan teguh. Syukur kuat kok sampai tidak, padahal hatinya menangis, tetapi tidak meneteskan air mata, ditahan air matanya, ya, seperti Ummu Sulaim. Ummu Sulaim kok bisa berbuat sedemikian? Karena Ummu Sulaim sudah teruji hidup susah dari kecil, ya, pernah, bahkan dia termasuk hidup sebatang kara sebelum menikah dengan sahabat Jabir, hidup sebatang kara. Artinya Ummu Sulaim sudah terbiasa latihan susah, menghadapi cobaan, ujian dari Allah yang bertubi-tubi. Ummu Sulaim menghadapi dengan sabar. Inilah pelajaran yang kita ambil. Kita harus belajar menjadi orang yang sabar. Dari bab sabar ini, insya Allah kesabaran akan mendapatkan buah yang lebih baik. Nah, termasuk Abu Thalhah didoakan oleh Rasulullah, kemudian mendapatkan ganti anak laki-laki lagi karena doa Rasulullah. Bahkan anaknya dikasih nama oleh Rasulullah. Betapa bahagianya, anaknya dikasih nama oleh Rasulullah langsung, bahkan ditahnik, ya, sehingga Abdullah anaknya sahabat Thalhah ini karena pernah ditahnik Rasulullah menjadi seorang yang fasih, menjadi orang yang hadhiq fil Quran, ya. Jadi lisannya begitu landep, ya, termasuk ahli Quran. 7 orang ahli Quran ini adalah Abdullah putranya Abu Thalhah. Lisannya dahsyat membacakan ayat-ayat Al-Quran karena barokah tahnik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran yang lain, ketika kita atau saudara-saudara kita atau besok kalian punya anak, ya, ketika baru lahir bisa ditahnik dengan dikunyahkan buah kurma, kunyahannya sampai lembut, sampai halus, kemudian disuapkan bayi sedikit saja, mengikuti sunnah Rasulullah dengan berdoa, bertawasul kepada Rasulullah. Mudah-mudahan anaknya yang ditahnik lisannya fasih membaca Al-Quran. Demikian anak sekalian, intinya adalah sabar akan membawa berkah, sabar akan membawa buah yang indah, yang lebih nikmat lagi. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain.
Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.